Halo, selamat pagi adik-adik semua. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai rangkuman materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1. Saya berharap kalian tetap semangat. Nah, untuk itu mari saya perkenalkan materi-materi apa saja yang akan kita bahas pada semester 1. Yang pertama, menyusun laporan hasil observasi. Bab kedua, tentang mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Bab ketiga, menyampaikan ide melalui anekdot. Dan bab 4 tentang melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Bab 1. Menyusun laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi adalah berita atau informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan. Kosasih menyatakan bahwa teks laporan hasil observasi mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan hasil imajinasi. Hal ini menegaskan bahwa yang diungkapkan dalam laporan hasil observasi adalah sesuatu yang terjadi. Fungsi teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi dimaksudkan untuk memberitahukan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang dilakukan. Hasil observasi terhadap suatu objek juga dapat berfungsi untuk memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu informasi. Selanjutnya, informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Selain itu, banyak teks laporan hasil observasi yang dapat dijadikan bahan informasi untuk berbagai kepentingan. Teks laporan hasil observasi secara umum juga berfungsi sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau kegiatan. Teks laporan hasil observasi disusun dengan struktur sebagai berikut: pernyataan umum atau klasifikasi, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Deskripsi bagian berisi uraian materi secara detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi antara lain penggunaan kata atau frasa nomina, pembentukan nomina dan verba turunan dengan afiksasi, penggunaan kalimat definisi, kalimat deskripsi, serta kalimat simpleks dan kompleks. Bab 2. Mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Eksposisi merupakan genre teks berisi gagasan yang bertujuan agar orang lain memahami pendapatnya yang disampaikan. Gagasan tersebut disampaikan oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan gagasan yang disampaikan, penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan logis. Struktur teks eksposisi meliputi yang pertama,
tesis atau pernyataan pendapat. Yang kedua, argumentasi. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan oleh penulis atau pembicara. Penegasan ulang bertujuan untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Bab 3 menyampaikan ide melalui anekdot. Anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Isi anekdot adalah sindiran dan kritikan terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Fungsi dan struktur teks anekdot. Fungsi komunikasi teks anekdot adalah untuk menyampaikan kritik terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Struktur teks anekdot adalah abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Ciri kebahasaan teks anekdot adalah sebagai berikut: menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu, menggunakan kalimat retoris, menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu dan konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat, menggunakan kata kerja aksi, dan menggunakan kalimat seru. Bab 4 melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Hikayat adalah salah satu jenis cerita rakyat yang disampaikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik. Karakteristik hikayat antara lain: A. Merupakan kisah kemustahilan. B. Tokoh-tokohnya mempunyai kesaktian. C. Istana sentris. Dan D. Anonim atau pengarang cerita tidak diketahui. Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat sama dengan nilai-nilai dalam cerpen. Sebagian di antara nilai dalam hikayat yang masih sesuai dengan nilai kehidupan masa kini. Dari segi bahasa, hikayat mempunyai kekhasan, yaitu menggunakan bahasa Melayu klasik yang ditandai dengan penggunaan banyak kata penghubung dan kata-kata arkais. Persamaan hikayat dan cerpen antara lain dapat dilihat dari penggunaan gaya bahasa dan pengembangan alur. Terima kasih. Jadikanlah kesehatan Anda sebagai agenda pertama setiap hari.